Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah dengan judul Kedudukan Hadis dalam Islam. Dengan saya sendiri, Nadia Herlina Pertiwi, NIM 2030401087, dan rekan saya Rozalia Febrin, NIM 2030401111. Baiklah, saya akan membacakan materi kelompok 10. Dalil nakli. Dalil nakli bersumber dari Al-Quran maupun Sunnah yang membahas keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa lainnya adalah kekuasaan Allah atas penciptaan alam semesta. B. Dalil akli. Dalil akli juga diartikan sebagai petunjuk dan pertimbangan akal pikiran yang objektif, tidak dipengaruhi oleh keinginan, ambisi, atau kebencian dari emosi. Contoh dalil akli dalam bentuk ijma pada masa Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala adalah saat beliau meninggal dunia dan diperlakukan seseorang pengganti yang disebut khalifah. Sebab itu kaum muslim pada waktu itu sepakat untuk mengangkat seseorang khalifah. C. Fungsi sunnah bayan terhadap Al-Quran. 1. Bayan at-takir atau memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai bayan at-takir yang berarti memperkuat isi Al-Quran. 2. Bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah sebagai bayan at-tafsir yang berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. 3. Bayan at-tafsiri atau memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Sedangkan fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan at-tafsiri ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. 4. Bayan naski atau mengganti ketentuan terdahulu. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah bayan naski. Para ulama mendefinisikan bayan naski berarti kekuatan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungan yang lebih luas. D. Perbedaan fungsi sunnah terhadap Al-Quran. 1. Bayan at-takrir atau memperjelas isi Al-Quran adalah sebagai bayan at-takrir yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, sedangkan bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran adalah sebagai bayan at-tafsir yang berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Yang kedua, bayan at-tashri' atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran ialah sebagai pemberian kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya, Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah, sedangkan bayan nasakh berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru datang dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Contohnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Contoh masing-masing fungsi sunnah terhadap Al-Quran. 1. Bayan ta'kid. Ayat Al-Bukhari sebagai berikut. Islam didirikan atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini mentakrir ayat-ayat Al-Quran tentang syahadat pada surah Al-Hujurat ayat 15, sholat dan zakat dalam surat An-Nur ayat 56. Hadis ini juga sesuai dengan kandungan dalam surah Al-Baqarah ayat 83,
tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Ali Imran ayat 97 tentang haji, dan ayat-ayat lainnya yang senada dengan hadis tersebut. Yang kedua, bayan tafsir. Adapun contoh sunnah yang mentafsirkan Al-Quran adalah dalam Al-Quran dikatakan bahwa setiap orang dihalalkan menikahi wanita-wanita, bahkan juga berpoligami, tetapi dalam hadis dikatakan tidak boleh seorang mengumpulkan atau memadu seorang wanita dengan akmah atau saudara bapaknya dan seorang wanita dengan khalah atau saudara ibunya. Yang ketiga, bayan tasyri'. Sebagai contoh dalam masalah ini adalah hadis tentang zakat fitrah sebagai berikut. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sa' kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. Yang keempat, bayan nasik. Contohnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini surat Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah 180. F. Status sunnah dikaitkan dengan berbagai fungsi yang disandang Nabi. Bertebaran dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang mengungkapkan peran sentral dan kedudukan beliau yang sangat mulia di tengah-tengah umatnya, yaitu bayan atau penjelas kitabullah. Berdasarkan teks surat An-Nahl 16:44, Nabi SAW sebagai bayan dan penafsir dengan otoritas penuh terhadap teks-teks wahyu dalam konteks tekstual maupun kontekstual. Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi bayan terhadap kandungan Al-Quran mencakup hal-hal yang diperselisihkan oleh umatnya. Quran surat An-Nahl ayat 16:44. Tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umatnya. Quran surat An-Nisa 4:59. Beliau juga bayan atas perintah maupun larangan dalam Al-Quran, ancaman atau al-wa'id atau punishment, dan kabar gembira atau al-wadu atau reward. Bayan Nabi SAW atas makna ayat-ayat Al-Quran bermacam-macam bentuknya. Bisa berupa ucapan atau qauli, perbuatan atau fiil, penetapan atau takrir, dan sifah atau aplikatif dalam kehidupan nyata. G. Klasifikasi antara sunnah yang bermuatan tasyri' dan gairu tasyri'. Pengertian sunnah tasyri' yaitu hadis yang disampaikan dengan jalan risalah atau sabilu tablik al-risalah. Hadis ini muncul dari diri Muhammad sebagai pembawa risalah dan harus ditaati. Sebab bisa dikatakan bahwa apa yang diterima Muhammad pada kedudukan tersebut merupakan wahyu atau juga ijtihad Nabi atas bimbingan wahyu. Adapun dasar yang dipakai dalam merumuskan hal tersebut adalah Quran surat Al-Hasyr ayat 7, artinya apa yang diberikan Nabi kepadamu maka ambillah, dan apa yang ia larang maka jauhilah. Sedangkan pengertian hadis gairu tasyri' yaitu hadis yang tidak termasuk dalam jalan penyampaian risalah atau ma laisa min bab tablik al-risalah. Tablik al-risalah merupakan hadis atau sunnah Nabi yang substansinya berkaitan dengan perintah dalam ajaran Islam. H. Contoh sunnah yang bermuatan tasyri' dan gairu tasyri'. Sunnah tasyri' hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Suatu ketika Rasulullah melewati seorang penjual makanan. Lalu beliau menanyakan kepadanya bagaimana cara ia menjual makanan itu. Orang itu pun menjelaskan kepada Nabi. Contohnya dalam bersuci, ketika harus menyikat gigi, tidak harus menggunakan siwak. Contoh gairu tasyri' yaitu dalam bersuci, ketika harus menyikat gigi tidak harus menggunakan siwak, tapi dengan pasta gigi.
Lalu penentuan waktu sholat tidak dengan melihat matahari, tapi cukup memperhatikan jam. Sementara itu, teknik khutbah Jumat tidak harus berbahasa Arab, tidak harus memakai tongkat, dan boleh menggunakan sound system. Zakat fitrah tidak mesti menggunakan gandum atau kurma, tapi cukup dengan beras, atau bahkan untuk mempermudah bisa melalui transfer bank. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.